Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Memento Book Review. Dan kali ini saya akan membahas kumpulan cerpen unik yang tokoh-tokohnya bukan manusia nih, tapi benda. Bagaimana jika benda-benda yang kita gunakan sehari-hari ternyata memiliki memori dan kesadaran, serta mengingat hal-hal yang terjadi? Sejarah macam apa yang akan terbentuk? Penasaran kan? Makanya jangan lupa subscribe channel ini, dan tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ulas yuk! Buku ini aslinya berjudul Objecto Quae dan pertama kali diterbitkan tahun 1978. Pada tahun 2012, buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Lives of Things dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Hikayat Benda-Benda oleh penerbit Basa Basi. Salah satu cerpen dalam buku ini yang berjudul Embargo telah difilmkan. Dan tidak mengejutkan ya, karena cerpen itulah yang paling saya suka dan menurut saya paling bisa difilmkan. Buku ini ditulis setelah Jose Saramago kembali aktif menulis fiksi setelah lama vakum, karena beliau memang lebih dikenal sebagai penyair dan jurnalis ya. Hikayat Benda-Benda ini mencerminkan pergeseran gaya Saramago dari realisme menjadi alegori dan simbolisme, yang menjadi ciri khas karya-karya besarnya selanjutnya seperti Blindness dan The Gospel According to Jesus Christ. Kumpulan cerpen ini ditulis ketika situasi politik Portugal sedang bergejolak setelah revolusi Anyelir pada tahun 1974. Revolusi tersebut mengakhiri rezim diktator Salazar yang biasa disebut Estado Novo, yang sudah berkuasa sejak tahun 1933. Dan akhirnya Portugal pun menjadi negara demokratis, perang kolonial berakhir, dan ini berarti kemerdekaan ya bagi beberapa negara koloni Portugis. Jadinya jangan heran jika cerpen-cerpen dalam hikayat benda-benda ini menyentil kekuasaan, struktur sosial, dan absurditas hidup. Untuk sinopsisnya, karena ini adalah kumpulan cerpen ya, jadi jelas tidak berkesinambungan satu sama lain, tetapi semua cerpen dalam buku ini membahas tentang kekuasaan. Salah satu yang paling suka dan sudah saya sebutkan di awal tadi adalah embargo, di mana pembatasan bahan bakar membuat masyarakat kehilangan transportasi. Mobil akhirnya macet di mana-mana, pom bensin tutup, dan lain sebagainya. Tapi tokoh utama yang masih memiliki bensin penuh di mobilnya, dia punya masalah lain, yaitu dia menempel di kursi mobilnya. Tidak menempel seperti dikasih lem begitu ya, tapi dia duduk dengan sangat nyaman, tapi entah kenapa tidak bisa bangun sama sekali. Dia terpaksa harus terus berkendara hingga akhirnya bensinnya habis sendiri. Cerpen lain yang berjudul Kursi, cerpen pertama di buku ini, menceritakan tentang kursi seorang diktator yang terkikis perlahan-lahan dan akhirnya membuat diktator itu terjungkal. Jelas ini sebagai alegori terhadap runtuhnya kekuasaan Salazar. Yang jelas, cerita-cerita dalam buku ini mengajak kita untuk menangkap makna dari simbol dan absurditas, yang syarat akan kritik tentang kekuasaan, masyarakat, dan cara manusia memperlakukan benda maupun sesama manusia itu sendiri. Untuk gaya bahasanya, dalam buku ini khas sekali dari Saramago. Kalimatnya panjang-panjang dan minim tanda baca konvensional. Percakapannya nyaris tidak diberi tanda kutip, dan narasinya mengalir seperti aliran pikiran. Di awal rasanya berat sih dan membingungkan gitu ya untuk membaca karya-karya Saramago. Tapi jika sudah terbiasa, rasanya seperti mendengarkan cerita rakyat atau hikayat yang disampaikan pendongeng tua yang bijak tapi sinis. Dan salah satu keunggulan dari buku ini menurut saya adalah sudut pandangnya, di mana tokoh utama dalam buku ini seringkali adalah sebuah benda. Menariknya, sudut pandang ini ternyata sangat efektif loh untuk menyampaikan cerita yang bersifat alegori serta kritik. Untuk menokohannya, dalam buku ini juga tidak disampaikan dengan personal ya. Saramago seperti seakan-akan menghindari menggunakan tokoh manusia yang utuh dalam buku ini. Sebaliknya, penokohannya lebih bersifat kolektif atau simbolis. Contohnya dalam cerpen Kursi tadi, diktatornya itu tidak bernama, tidak dijelaskan motifnya, yang penting asosiasinya dengan kursi kekuasaan itu sendiri. Yang diberi penokohan justru benda-benda itu sendiri. Benda di sini tidak hanya pasif ya, tapi memiliki peran dalam mengubah dunia manusia dan menggiring cerita. Maka manusia dalam cerpen-cerpen ini terasa seperti gema kolektif. Mereka ada bukan untuk dicintai dan dirasa, tapi ditafsirkan. Gaya ini mendekatkan Saramago dengan alegori Kafka dan absurdisme Camus, di mana individu kehilangan identitasnya, tenggelam dalam struktur sosial atau makna yang absurd. Kelebihan buku ini ada beberapa yang menurut saya perlu digarisbawahi ya. Pertama, idenya brilian dan orisinal. Setiap cerita membawa premis yang unik. Kursi diktator yang patah,
kemudian orang yang tidak bisa bangkit dari kursi mobilnya sendiri. Saramago dengan buku ini berhasil menjadikan benda mati sebagai pusat perenungan eksistensial dan sosial. Yang kedua, dalam buku ini banyak sekali kritik terhadap kekuasaan, agama, masyarakat, dan pola pikir massa yang disampaikan dengan halus. Ini adalah salah satu bentuk satir yang cerdas. Dan ketiga, gaya bahasanya unik atau khas sekali Jose Saramago. Walaupun ini karya terjemahan, tapi kalimatnya yang panjang, ironinya, ritme orang bercerita sambil berpikir, semuanya terasa sangat khas. Sedangkan kekurangannya sendiri menurut saya ada pada hal yang sama. Struktur cerita dalam buku ini tidak konvensional. Gaya bahasa yang unik dari Saramago membuat ceritanya beberapa tidak memiliki klimaks dan resolusi yang jelas. Jadi terasa menggantung atau seakan berhenti di tengah-tengah. Selain itu, simbolismenya banyak sekali dan syarat oleh filosofi absurd, sehingga bagi pembaca yang belum terbiasa kadang akan bertanya-tanya sebenarnya ini nyeritain tentang apa sih? Kemudian minimnya dialog dan karakterisasi juga jadi kendala. Bagi banyak orang mungkin ceritanya jadi kurang menggugah secara emosional karena tidak adanya karakter manusia yang bisa kita ikuti atau ikut kita pedulikan. Termasuk gaya bahasa beliau yang kadang-kadang bisa terasa melelahkan ya. Kalimatnya panjang-panjang, syarat dengan ide dan gagasan. Saya pernah merasa lelah setelah membaca 3 lembar gambaran tentang sebuah desain kota dan alasan praktis dan politis kenapa kotanya dirancang seperti itu. Dan saya kemudian berpikir bahwa membaca 6 halaman di sini terasa jauh sekali berbeda dibanding membaca 6 halaman di novel Pramudia Anantatur atau Ahmad Tohari. Untuk harga, buku ini di marketplace dijual seharga 46 hingga 49 ribu. Seingat saya ketika saya beli di Toga Mas pun harganya 40 ribuan. Harganya murah menurut saya untuk karya sebesar ini dan mencarinya masih cukup mudah karena terjual banyak di pasaran. Kesimpulannya, Hikayat Benda-Benda bukanlah kumpulan cerpen yang menawarkan kenyamanan naratif atau karakter yang menggugah ya. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Dia memaksa kita untuk menafsirkan ulang dunia lewat benda-benda yang sering kita anggap sepele. Buku ini lebih cocok untuk direnungkan, bukan dilahap dalam sekali duduk, misalnya dihabiskan dalam hanya beberapa jam saja, tidak. Tapi lebih cocok untuk kita renungkan. Menurut saya cocok sekali bagi para pembaca yang siap masuk ke dunia penuh simbol, absurditas, dan ironi. Baik, demikian review Hikayat Benda-Benda kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Gimana menurut kalian? Pernahkah sebuah benda yang kelihatannya sepele membawa perubahan besar dalam hidup kalian? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jika kalian suka pembahasan buku yang mendalam seperti ini, jangan lupa like dan share ke teman pembaca kalian. Di video selanjutnya, saya akan mengulas buku yang menceritakan tentang gadis kampung nelayan yang tiba-tiba jadi istri seorang priai dengan segala kemewahan dan tata caranya. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalian juga bisa request buku apa yang ingin saya ulas di kolom komentar, serta support channel ini lewat link yang ada di deskripsi. Follow juga Instagram @memento.bookreview buat konten kepenulisan dan sneak peek review selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.